Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai thesis statement. Ini bagian utama dari sebuah esai. Biasanya ini menyatakan atau menginformasikan tentang argumen Anda tentang topik ini. Jadi Anda harus jelas memberikan informasi mengenai thesis statement ini. Ini adalah definisinya, thesis statement. Biasanya merupakan kalimat yang menyatakan ide pokok dari keseluruhan esai. Jadi dia menjiwai keseluruhan esai. Sebuah thesis statement yang baik biasanya akan memberikan arah yang jelas kepada paragraf-paragraf berikutnya. Dan biasanya juga akan membatasi apa? Membatasi apa yang akan Anda tulis. Jadi kalau seandainya thesis statementnya terlalu general, maka juga nanti Anda akan menulisnya terlalu general dan biasanya sangat panjang sekali sehingga ide Anda menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, untuk merancang thesis statement, kita juga perlu beberapa trik-trik nantinya. Setelah ini kita akan bahas bagaimana kita bisa membuat sebuah thesis statement. Kemudian biasanya juga thesis statement ini harus sesuatu yang bisa dibuktikan. Karena di bagian berikutnya Anda perlu menjelaskan, memberikan bukti dari apa yang Anda nyatakan dari thesis statementnya. Jadi paragraf 2, paragraf 3, di body paragraf itu adalah penjelas dari apa yang Anda nyatakan di bagian thesis statement. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih kita bisa merancang sebuah thesis statement yang baik. Langkah apa saja yang bisa kita lakukan. Pertama, tentunya kita harus tahu dulu topik kita apa. Jangan nanti ketika kita membuat sebuah esai, tapi keluar dari topik yang diberikan kepada kita. Jadi ketika Anda diberi tugas sebuah topik, maka kita harus tahu dulu topiknya apa nih. Kemudian setelah itu, mulailah dengan question. Dari topik itu kita mulai question, kita pertanyakan. Misalnya kita berbicara tentang cyberbullying, tentang cyberbullying. We need to elaborate our ideas into question. Jadi ini sangat penting ya. Anda bisa mengelaborasi ide-ide Anda tadi menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu yang perlu Anda jawab sendiri. So you need to answer the question regarding to the topic. Jadi Anda perlu menjawabnya. Misalnya tadi tentang cyberbullying. Maka Anda menjawab, dampaknya adalah 1, 2, 3. Atau penyebabnya adalah 1, 2, 3. So this is very important for you to answer the question in order to get the idea what you are going to discuss in the following paragraphs. Jadi ini sangat penting untuk Anda menjelaskan tentang apa sih yang akan Anda bahas di paragraf berikutnya. Oke, setelah itu tentunya yang tadinya dalam bentuk pernyataan saja, maka Anda perlu restate. Anda perlu membuat ulang pertanyaan tadi dan pernyataan tadi dalam bentuk deklaratif form. Misalnya Anda katakan bahwa cyberbullying itu memiliki efek negatif. Itu terlalu general. Nanti kita bahas secara detail contoh-contohnya. Oke, jadi cukup jelas ya bahwa untuk membuat sebuah thesis statement, langkah yang perlu kita lakukan adalah kita tahu dulu apa topiknya. Biasanya kita lakukan brainstorm, lalu kita buat sebuah pertanyaan. Pertanyaan mengenai topik itu. Apa pertanyaannya? Kemudian dari pertanyaan itu kita jawab sendiri. Apa sih yang bisa kita jawab dari pertanyaan tersebut? Kemudian kita buat menjadi sebuah pernyataan. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini contoh bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah thesis statement. Pertama, topiknya apa? Oke, kita akan berbicara mengenai cyberbullying misalnya. Kemudian, what do you think about cyberbullying? Bagaimana pendapat Anda tentang cyberbullying? Oke, ini adalah pertanyaan yang Anda ajukan sendiri. Jawaban Anda adalah cyberbullying has a negative effect for teens. Jadi menurut Anda bahwa cyberbullying ini memiliki efek negatif untuk remaja misalnya. Ini pernyataan yang sifatnya terlalu general. Apa sih efek negatifnya dan sebagainya. Jadi Anda perlu restate your opinion or your answer into declarative form. Anda buat menjadi sebuah kalimat deklaratif.
Biasanya dalam bentuknya seperti ini. Jadi Anda bisa kembangkan kira-kira seperti ini ya. Cyberbullying has lasting effect on the lives of bullied person and can lead to suicide or murder if steps are not taken to intervene. Oke, jadi ini contoh saja bagaimana kita bisa mengembangkan yang tadinya dari sebuah topik, kemudian kita buat sebuah question, pertanyaan, kemudian kita bisa kembangkan lagi menjadi sebuah opini ya, atau pendapat atau jawaban kita dari pertanyaan tersebut. Dan terakhir, kita restate menjadi kalimat yang memiliki penjelas. Ya. Jadi kalimatnya tidak lagi terlalu lebar atau general, tapi lebih spesifik. Oke, cukup jelas ya mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan thesis statement ini.